313 diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulia, mereka dimuliakan karena perkara agama. Karena perkara agama Allah, sehingga mereka ini dimuliakan. Begitupun jemaah mulia para sahabat, ya. Ada sahabat jemaah mulia ahli maksiat, tukang mabuk, ya, tukang pembunuh, perampok. Ya, ini para sahabat. 124.000 sahabat mereka dimuliakan karena apa jemaah mulia? Karena bukan mereka ini mantan dari mana, bukan mantan preman atau mantan apa, tetapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hubungan dengan dakwah, ada hubungan dengan agama, sehingga mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar, sahabat Nabi, Umar radhiyallahu anhu, dia ini mantan preman, cita-citanya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah mulia? Dia diangkat oleh Allah sebagai sahabat, bahkan rela untuk memperjuangkan agama Allah. Karena jemaah mulia, dia dimuliakan karena ada hubungan dengan dakwah, ada hubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ada jemaah mulia, dia tiada hubungan dengan agama, tiada hubungan dengan dakwah, pasti dan pasti dia tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah mulia di dalam Al-Qur'an, bagaimana kaum-kaum terdahulu, kaum Rakatrun semua, mulia, kaum Samud, ya, kaum Madian, ya, kaum Lut, ya, yang homo itu, kaum Nuh alaihissalam yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka jemaah mulia, badan mereka ini besar-besar, masya Allah, otot, ya, besar-besar, punya keduniaan, tetapi mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak ada hubungan dengan agama. Ketika Nabi mereka datang untuk berdakwah kepada mereka, mereka bunuh. Mereka tidak suka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma cerita jemaah mulia, tetapi nama mereka ini tercatat di dalam Al-Qur'an. Qarun, laknat alaih, yang memiliki harta banyak, ditenggelamkan oleh Allah di dalam tanah. Kenapa dia ditenggelamkan di dalam tanah? Karena dia jemaah mulia tidak ada hubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Musa alaihissalam, jemaah mulia, kata ulama dia ini adalah sepupu dari alaihissalam, Musa alaihissalam. Antara Musa alaihissalam dengan Qarun laknat alaih sepupu satu kali. Ketika Musa alaihissalam, ya, berdakwah kepada Qarun laknat, tapi dia tidak mendengar. Bahkan dia tidak mau membayar daripada zakat hartanya. Maka apa yang terjadi jemaah mulia? Qarun ini ditenggelamkan di dalam tanah beserta harta. Karena dia tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan dakwah, bahkan tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini orang-orang terdahulu di dalam Al-Quran, bukan cuma cerita di jemaah mulia, cerita dongeng, cerita apa, tetapi ini tercatat di dalam Al-Quran. Begitupun Fir'aun, seorang raja, ya, raja yang zalim. Bahkan jemaah mulia, kata ulama, dia ini, ya, menganggap dirinya ini Tuhan. Setan saja ini melanggar perintah Allah, tidak mau mengaku Tuhan. Tetapi Fir'aun ini mengaku Tuhan. Kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah bersama bala tentaranya dan hartanya? Karena jemaah mulia, Fir'aun laknatu alaihi ini tidak ada hubungan dengan agama Allah. Bahkan datang orang berdakwah, anak angkatnya sendiri Musa alaihissalam, dia menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melaknat daripada Fir'aun laknat. Berikutnya Namrud, ya, Haman. Ini orang-orang yang terkenal, memiliki dunia, memiliki pangkat jabatan, ya, memiliki harta, terkenal di dunia ini jemaah mulia. Tetapi jemaah mulia mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama-nama mereka ini tercatat di Al-Qur'an. Kasus mereka ini sama jemaah mulia. Ya, kasus mereka sama. Mereka tidak terima dakwah, tidak terima agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena jemaah mulia, agama ini sangat penting jemaah mulia. Orang sukses, orang bahagia nanti di akhirat, orang yang memiliki agama. Orang yang memiliki amalan agama, orang yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mulia. Ya, siapapun dia, walaupun dia orang susah, tetapi kalau dia taat kepada Allah, dia nanti di akhirat kelihatan di dunia tidak mulia karena dia tidak punya apa-apa, tetapi nanti di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijadikan dia ini seorang raja nanti di akhirat, diberikan istana, diberikan istri yang cantik nanti di akhirat. Ya, walaupun dia orang susah, tidak punya apa-apa di dunia, tetapi di akhirat dia ini akan mulia ketika dia ada amal agama. Walal akhiratu khairun laka minal ula, kata Allah. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Ini kata Allah jemaah mulia, bukan kata saya jemaah mulia. Orang yang usaha akhirat mati-matian, habis-habisan, ya, meluangkan waktunya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang terdahulu jemaah mulia, para sahabat, mereka ini yakin, ya, yakin dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 124.000 sahabat semua mulia. Kenapa mereka dimuliakan? Karena perkara agama. Karena perkara dakwah, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah mulia ketika mereka terima agama, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulia, kata ulama, ada dua kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Orang yang keluar jalan Allah dan orang yang menerima. Makanya jemaah mulia kita disuruh kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 3 hari, 40 hari, 4 bulan supaya kita ini mau belajar menjadi muhajirin. Kaum muhajirin, kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dijamin. 124.000 para sahabat, mereka ini dijamin oleh Allah surga. Karena mereka ini mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan harta benda, tinggalkan waktu hanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan jemaah mulia. Kita hari ini jemaah mulia karena terkesan dengan keduniaan, tidak mau usaha atas agama, ya, tidak mau usaha atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah mulia, waktu kita di dunia hanya singkat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk taat kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala ini menghantar kita ini. Bukan sekedar hanya datang, ya, dijadikan kun fayakun, tidak jemaah mulia. Ya, kita hidup di dunia jemaah mulia, hidup di dunia ini bukan hanya untuk datang berpoya-poya, leha-leha di dunia, bersenang-senang, tetapi kita hidup di dunia, ketika kita balik harus melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jemaah mulia itu sebagaimana firman tadi di Quran surat Az-Zariyat 59. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beriman, untuk bertakwa, bukan untuk bekerja, bukan untuk sekolah seminar, hanya untuk beriman kepadaku. Sekolah tapi beriman, ya, bekerja tapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerja ada perintah Allah, langsung dia tinggalkan. Mengutamakan akhirat daripada perkara dunia. Karena jemaah mulia dunia ini kita akan tinggalkan. Paling tinggi jemaah mulia umur kita 100 tahun. Ujung-ujungnya mati jemaah mulia. Mati jemaah mulia. Siapa yang tidak pernah mati? Ya, siapa yang tidak mau mati? Semua mati. Kullu nafsin ja'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jemaah mulia. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang desa mati, orang kota pun mati.
yang sehat mati, yang sakit pun mati. Semua akan mati jamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, tunggu saja jamaah mulia kematian. Kalau tidak percaya saja, tunggu saja kematian jamaah mulia. Kalau bukan hari ini, besok. Kalau bukan besok, detik ini kita keluar dari masjid akan mati. Subhanallah. Orang yang beruntung jamaah mulia, ketika dia meninggal nanti jamaah mulia, dia punya bekal, ya, bekal akhirat. Ini orang yang beruntung. Coba jamaah mulia tamsilah, kita ke Palu, tidak usah bawa uang, pasti kita akan siksa. Jangankan muka Palu, ke terminal saja tidak ada doi. Siapa yang mau gratis? Mau naik ojek 10.000 ke asal, tidak ada apa. Perkara dunia saja ke Palu saja kita akan susah, tidak ada bekal. Apalagi ke Jakarta, apalagi ke luar negeri, perlu bekal banyak. Nah jamaah mulia ini dunia ini hanya sementara saja, bekalnya harus banyak. Bagaimana di akhirat ini yang abadan tidak punya awal dan tidak punya ujung, selama-lamanya. Selama-lamanya jamaah mulia. Ketika kata ulama kita senang di akhirat selama-lamanya, tetapi kalau kita sengsara selama-lamanya. Tidak akan pulang-pulang lagi jamaah mulia. Sebagaimana bayi yang lahir dari perut ibu tidak akan pulang ke perut ibu lagi. Kalau sudah keluar kan tidak mungkin akan pulang. Begitupun jamaah mulia, kalau kita sudah meninggal, kita tidak membawa bakal, kita akan menyesal selama-lamanya. Tetapi jamaah mulia, ketika di dunia kita itu ada amalan, yang terutama kita jaga 5 waktu kita di masjid bagi laki-laki, wajib bagi laki-laki di masjid, maka kita ini akan beruntung nanti jamaah mulia nanti di akhirat. Ketika kita meninggal, kita sudah ada modal. Modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun? Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 100 tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliun tahun. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Kalau sudah di akhirat tidak akan pulang. Atrun di shooting. Jadi jamaah mulia, pentingnya kita Atrun junior. Usaha amal ini karena jamaah mulia ini untuk persiapan kita nanti di akhirat. Alam kubur jamaah mulia, ya, ini kita bisa selamat apabila kita punya amal agama. Ini alam kubur jamaah mulia, kita tidak perlu bicarakan tentang akhirat. Ini alam kubur jamaah mulia. Orang yang di alam kubur ini jamaah mulia, orang yang disiksa ini, maka kata ulama akan didatangkan seekor ular. Ya, ular itu bernama Sujar Akra. Ya, Sujar Akra jamaah mulia, yang panjangnya 1 bulan perjalanan ular tersebut. Ular bibisan saja kita mau lari, apalagi ular yang panjangnya 1 bulan perjalanan dari sini sampai Palu. Itu ular yang akan mematuk orang-orang yang tidak taat ketika di dunia, waktu dia di alam kubur. Itu ular namanya Sujar Akra, ya, Sujar Akra. Jadi ini masya Allah, seandainya kata ulama bisanya ini berhamburan di muka bumi, maka semua tanaman ini sampai kiamat tidak akan tumbuh lagi. Saking bisanya ini terlalu berbisa sekali. Tapi jamaah mulia orang sekarang tidak percaya perkara-perkara tersebut. Oh itu walekos, tidak mungkin ada ular. Kalau tidak percaya coba mati. Nanti telepon saya nanti jamaah mulia. Telepon kemana? Ini jamaah mulia, diam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW, peringatan Nabi SAW tentang perkara daripada alam kubur jamaah mulia. Maka jamaah mulia, untuk ya agar supaya kita selamat di perkara-perkara tersebut, perkara akhirat, perkara kubur, maka kita perlu kuatkan iman kita, sempurnakan iman kita. Karena iman jamaah mulia ini barometer seseorang sukses atau tidak. Ya, tidak memandang bulu, walaupun dia tidak presiden, ya, mungkin dia orang susah, gembel, miskin, orang pengemis, tetapi kalau dia ada iman, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi jamaah mulia, orang yang memiliki iman yang paling kecil saja, Allah akan hisab, Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat bumi. Ini orang yang memiliki iman saja, sekecil saja debu yang tidak dilihat oleh mata kita. Allah akan ganti dengan surga, tukarkan dengan surga yang luasnya 10 kali lipat bumi. Surga, satu dunia saja tidak bisa kita urus, satu kelurahan kilauan saja bingung. Kalau kita punya jadi tuan, bingung.
apalagi ini bumi sampai 10 kali. Siapa yang mau? Tidak bisa jamaah mulia. Bagaimana iman yang sebesar gunung, sebesar bumi, jamaah mulia. Subhanallah. Maka jamaah mulia, untuk mendapatkan iman ini kita perlu pengorbanan, kita perlu latih-latihan. Seorang petinju ini bisa nomor 1 netizen itu karena dia ada latihan dari amatir. Seorang pemain bola juga dia bisa terkenal nomor 1 daripada kesebelasan ini karena ada latihan dulu. Apalagi kita ini jamaah mulia, kalau kita ingin iman sempurna, istiqomah dalam amalan, istiqomah sholat dan yang lain-lain, perlu latihan. Latihannya bagian jamaah mulia, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar sana kita latihan sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Iman mereka ini didapatkan ketika mereka keluar di jalan Allah Subhanahu. Ini adik-adik jemaah mulia, dulu tidak sholat, ya, mereka lari-lari ke sana kemari. Asbab daripada mereka latihan keluar jalan Allah selama 3 hari pondok pesantren kilat selama 3 hari. Maka dia ketika mereka pulang, alhamdulillah mereka sudah belajar untuk sholat 5 waktu. Belajar jamaah mulia. Anak-anak saja ini belum balik, mereka sudah usaha. Nah kita ini sudah orang tua jamaah mulia, masya Allah, umur tidak di tahun 100 tahun, tidak mau usaha atas iman amal, bahaya nanti tidak mau. Maka insya Allah kita niat amal dan sholat. Sempurna